Woi, damai. Kenapa? Hah? Nama nyanyi? Nyanyi? Jangan khawatir. Saya akan nyanyi 20 lagu ntar. Ada keyboardnya kan? Nah, keyboardnya udah ada. Oke? Kita ngaji dulu ya. Ngaji dulu ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini ahli bid'ah, ahli bid'ah. Bahwa kullu bid'atin dalalah finnar. Semua kawan ini mengatakan bid'ah dalalah finnar. Yang namanya yasinan itu bid'ah dalalah, masuk neraka. Yang namanya tahlilan itu bid'ah dalalah, masuk neraka. Yang namanya maulidan bid'ah dalalah, masuk neraka. Lalu saya lihat semua hadis Nabi SAW yang berbunyi begini: Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadi wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asdaqal hadis kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya keterangan adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wa ahsanal haji Muhammad, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, itu adalah hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya, merubah-rubah Quran dan hadis. Inilah yang dikatakan bid'ah dhalalah finnar, pantas. Kalau orang merubah-rubah Al-Quran dan merubah-rubah hadis, maka ini bid'ah dhalalah dan masuk neraka. Paham? Paham? Sekarang saya mau tanya, yasinan merubah Quran dan hadis apa tidak? Tahlilan merubah Quran dan hadis apa tidak? Maulidan merubah Quran dan hadis apa tidak? Kalau mereka tanya mana dalilnya? Di zaman Rasulullah sendiri itu banyak terjadi bid'ah, hal-hal baru. Contoh, ketika Nabi SAW turun dari Mi'raj, yang dicari bukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dicari bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi yang dicari mana Bilal. Yang dicari Bilal. Bilal, ya Rasulullah, apa gerangan amalanmu ketika sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Masya Allah, suara terompah Bilal terdengar di surganya Allah SWT. Nabi bertanya, apa yang kamu amalkan ya Bilal? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, amalan saya seperti sahabat yang lain, sholat 5 waktu dan rawatibnya, puasa di bulan Ramadan dan lain-lain. Enggak, kamu punya amalan yang lebih. Apa itu? Oh, barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat, dan saya suka memelihara wudhu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sholat sunat wudhu Nabi tidak pernah melakukan. Ini bid'ah hasanah. Lalu Nabi mengatakan, lanjutkan Bilal, itu baik. Artinya Nabi menyetujui bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Bilal. Ada lagi bid'ah di zaman Nabi. Ketika Nabi sholat berjamaah, ketika yang i'tidal, ada jamaah yang baca ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Setelah Nabi selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, itu tadi yang baca i'tidal itu raja siapa itu? Gak ada yang berani angkat tangan, Pak. Nabi tanya, siapa coba yang bilang baca itu tadi? Semuanya dia. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa telah datang turun puluhan malaikat mendoakan orang yang baca itu tadi. Nunjuk seorang, saya ya Rasulullah. Lanjutkan, sesungguhnya malaikat turun mendoakan kamu. Masya Allah. Ini bid'ah hasanah di zaman Rasulullah.
Di zaman sahabat sendiri banyak bid'ah hasanah. Contohnya tarawih. Ini tarawih berjamaah Nabi nggak pernah melakukan. Yang melakukan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai beliau mengatakan inilah bid'ah yang terbaik yang aku ingin. Bid'ah hasanah. Lalu di zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada bid'ah. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, ini para penghafal Quran sudah banyak yang gugur di medan perang. Tinggal sedikit lagi orang ini. Oleh karena itu, hafalan-hafalannya harus kita bukukan, kita tuliskan, kita kodifikasi, kita buat mushaf. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Oh, ini bid'ah ya Umar, saya tidak berani. Nabi tidak melakukan itu. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, apakah Anda mau tanggung jawab apabila para penghafal Quran ini meninggal semuanya dan Al-Quran tidak tercatat, hilang dari muka bumi? Al-Quran hilang, Islam hilang, Anda mau tanggung jawab? Mikir-mikirnya Abu Bakar, benar juga Umar. Do it, lakukan itu. Maka dibuatlah mushaf Al-Quranul Karim di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ini bid'ah tapi hasanah. Paham? Paham? Dan boleh dong nggak sih? Kiai, izin Kiai. Lalu kalau ada teman-teman dari sana menyatakan ini dalilnya mana, ini dalilnya yang tidak dilakukan Nabi, termasuk yang namanya katakanlah musik haram, ini haram, itu haram, lalu dan sebagainya. Ya, jadi dalilnya ada satu dari kaidah usul fikih yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa yadulla dalilun ala tahrimiha. Sesungguhnya hukum asli dari muamalah itu ibadah, boleh, illa yadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Contoh, main bola ini muamalah, boleh atau tidak? Hukum aslinya boleh. Tetapi ketika ada yang mengharamkannya, misalnya meninggalkan sholat, maka main bola jadi haram. Main catur boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika ada hal yang mengharamkannya, maka main catur haram. Begitu ya, musik boleh apa tidak? Boleh. Tapi ketika ada yang mengharamkannya, misalnya di sana ada erotisme, ada mabuk-mabukan, ada free sex, maka jatuhnya haram. Sejauh itu tidak mengadakan hal-hal yang haram, maka hukum muamalah adalah boleh. Paham? Paham? Dan selanjutnya Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau orang yang melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang berpahala, maka kata Nabi itu adalah baik dan akan mendapat pahala. Dan akan mendapat pahala juga orang-orang mengikutinya. Dan yang melakukan pertama, dia akan mendapat pahala dari orang-orang mengikutinya. Sekarang saya mau tanya, yasinan malam Jumat baik apa tidak? Baik. Tahlilan baik apa tidak? Baik. Maulidan baik apa tidak? Baik. Jadi ini yang Nabi nyatakan, man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Paham? Oke. Berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa?
Soal nasab bukan nasib. Ini soal nasab ya. Masya Allah, jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Romo Delator. Udah lihat? Nah. Jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenangan. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai zuriyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video, ada seorang habib berkata begini misalnya, itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini gak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, gak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, sudah meninggal dunia soalnya, kalau minta kacang dikasih, dianterin. Suatu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Hei Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lu jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lu masuk surga di luar Isa. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Iman, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Karena sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA
bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya, oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dengan dimediasi oleh pihak yang netral, Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya sering katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitar, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apakah buat hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa firman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasab. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi SAW sendiri bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau ana Fatimah binti Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan Hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Paham semuanya ya? Paham semuanya ya? Wazuriyah membuka, tetap muhibbin jangan putus dengan habib-habibnya ya, tetap jaga persaudaraan, tetap jaga persahabatan. Kemudian nah, untuk itu saya akan membawakan sebuah lirik lagu tanpa musik dulu, dengan mengambil referensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian di bawah oleh Allah, jangan bercerai-berai. Amin. Amin.
hayu, bersatu padu, hayu, dan seirama, hayu, seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari dalam persatuan. Hayu, bersatu padu, hayu, dan seirama, hayu, rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan. Paham? Paham? Jiwa dan raga juga harga kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita semua takkan rela ya bila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Itu yang harus kita pegang. Hati-hati, jangan sampai kita diadu domba. Apapun hasilnya nanti tetap jaga ukhuwah Islamiyah, jaga persaudaraan Islam agar tidak bisa diganggu oleh musuh-musuh Islam. Amin. Amin. Ayo sesuai janji saya akan menyanyikan 30-20 lagu dari